Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya cintai dan insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid Al-Falah dan juga seluruh pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita membahas tentang sifat-sifat para ulama agama di dalam Al-Quran. Apa tadi, Bu? Masih ingat? Yang pertama, beriman dan ini ketahuan nggak ngedengerin. Beriman dan Iya. Jadi tadi ayatnya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, orang yang beriman dan berilmu, bukan ilmu saja, dia juga beriman kepada Allah. Makin tambah ilmunya seorang ulama itu, makin tambah imannya kepada Allah, makin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi saya katakan, seorang ulama agama itu disebutkan memiliki sifat, yaitu takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Kalau kita lihat ayat ini luar biasa. Di surat Al-Fatir kata Allah innama. Kalau orang yang paham tafsir, innama dikatakan adatul hasar. Hanyalah yang disebut ulama itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah hanyalah para ulama. Mafhum mukhalafahnya, kalau dia tidak takut kepada Allah maka tidak disebut ulama. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu bukan ulama. Ya, ulama itu sangat takut kepada Allah di dalam melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama adalah orang yang sangat dekat sama Allah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita lupa bersalawat kepada beliau. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat banyak ilmunya dan sangat takut kepada Allah. Dikatakan setiap malam kalau beliau sholat tahajud, suara tangisnya itu seperti air mendidih di dalam dada beliau. Kira-kira kita di zaman sekarang ada nggak orang seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Ada yang disebut dengan para ulama yang benar, bukan ulama gadungan, ya. Jadi kalau ulama gadungan itu seperti ulama padahal bukan ulama, ya. Ulama disebutnya, ya, naudzubillah min dzalik. Jadi semakin kita menjadi berilmu, makin takut kita kepada Allah. Yang kedua, bukan hanya takut kepada Allah, takut juga terhadap hak-hak sesama manusia. Seorang ulama yang benar nggak gampang-gampang memvonis orang lain. Kalau dengan gampang ini kafir, ini syirik dan sebagainya, seumat ini kemudian divonis, itu bukan ulama namanya, ya. Gampang kalau mengucapkan vonis kayak begitu. Makin gampang berfatwa begitu, makin bahlul, ya. Tahu bahlul, Pak? Orang alim itu malah semakin takut, khusus dalam masalah khilafiyah. Hal-hal yang sifatnya berbeda pendapat, itu makin hati-hati. Orang ulama mujtahid aja hati-hati. Imam Syafi'i bilang begini, Imam Ahmad bilang begini, Imam Malik bilang begini, Abu Hanifah bilang begini. Kok tiba-tiba zaman sekarang ada yang dengan mudah, biar gampang memfatwakan itu? Jangan, ya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam khutbah terakhir beliau ketika haji wada, apa kata beliau? Wahai sekalian manusia, tahukah kalian hari apa ini? Tahu, hari nahar, hari suci. Bulan apa ini? Bulan Dzulhijjah, bulan yang mulia. Di tempat apa ini? Di Haramain, di tempat tanah suci. Ini juga suci. Kata Rasul SAW, darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian adalah suci seperti sucinya hari ini, di bulan ini, pada tempat ini. Allahumma syahid ini qad balagh. Kata beliau, ya Allah saksikan sudah saya sampaikan. Gak boleh kita saling merusak, memecah belah sesama kaum muslimin. Harus kita bersatu. Bapak Ibu sekalian,
Kemudian saya ingin menyampaikan, setelah kita tahu sifat-sifat para ulama tadi, Rasul juga menyebutkan al-ulama warathatul anbiya. Yang namanya para ulama itu pewarisnya para nabi, ini lebih berat lagi. Ya, dermawannya mengikuti Rasul, ibadahnya mengikuti Rasul, ya, bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian waraknya menjauhi yang haram seperti Rasul, mengikuti Rasul. Itu yang disebut dengan para ulama. Warathatul anbiya, pewaris para nabi. Sudah pantaskah kita disebut pewaris para nabi? Ya, kalau akhlak kita tidak seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kepada ulama yang punya tiga sifat ini kita diperintahkan untuk mengikuti. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada para ulama kalau kalian tidak mengetahui. Kenapa disebut ahla dzikri? Karena yang namanya ulama itu bukan hanya ahlal ilmi, tapi ahla dzikri, orang yang banyak juga zikirnya kepada Allah. Bukan hanya banyak ilmu, tapi juga banyak mengingat Allah, sehingga dia berhati-hati di dalam berfatwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, itu beberapa sifat para ulama. Mudah-mudahan nafa'ani wa iyyakum, amin ya Allah ya rabbal alamin.